ada orang sholat berjamaah, ini cewek ini, kayak perempuan, jamaah perempuan ini. Orang sholat berjamaah di barisan pertama itu full, barisan kedua juga full, kemudian di barisan ketiga ada lowongan. Lalu orang tersebut memilih di luar tabir, ada di belakangnya orang laki-laki. Lalu bagaimana orang tersebut, apa sholatnya sah atau batal? Sebenarnya syaratnya berjamaah itu untuk perempuan tidak harus di belakang tabir ya. Jelas ya? Iya. Ini tabirnya di samping. Iya. Apa tabirnya di depan? Di masjid apa di musola itu? Disebutkan di musola atau masjid mungkin. Iya. Jadi begini. Aturan berjamaah itu adalah makmum melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Itu untuk di selain masjid. Adapun di masjid tidak apa-apa, tidak melihat imam tidak apa-apa. Oleh karena itu banyak musola-musola yang jamaahnya perempuannya itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Banyak musola-musola yang jamaah perempuannya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia sholat di balik tabir dan tabirnya itu nutup blek, tidak bisa kelihatan imam dan tidak bisa melihat makmum yang melihat imam. Ini tidak sah. Ya, kalau musola itu harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Tidak bisa dengan tabir itu tidak bisa. Jadi tabirnya harus dibuka sedikit. Kalau di musola tabirnya harus dibuka sedikit. Nggak boleh nutup blek. Paham ya? Iya. Kalau di masjid bebas. Sampan singitan yang jero gudang nggak apa-apa, asalkan gudangnya di dalam masjid. Kan kadang-kadang masjid di dalamnya ada gudangnya. Iya. Ya, kadang untuk nyimpen, misalnya di bawah tangga untuk nyimpen apa? Barang-barang Ya, pel-pelan atau iya. apa di bawah tangga. Sampan singitan di bawah tangga boleh berjamaah. Lek perlu misalnya sumur. Kalau sumurnya di dalam masjid. Harus kedengaran atau tidak? Harus mengetahui. Oh, mengetahui. Tidak harus kedengaran. Mengetahui perpindahan imam walaupun dengan orang lain. Imamnya ruku, imamnya itidal, imamnya sujud. Harus ada petugas khusus. Iya, artinya harus mengetahui perpindahan sholat imam. Atau dengan TV misalnya. Dikasih TV. Iya. Jadi, atau kalau sekarang dikasih speaker. Jadi, kalau di masjid bebas. Ya. Walaupun di atas di bawah, asalkan kalau di atas di bawah tangganya itu di dalam masjid ya. Kalau tangganya di luar masjid nanti ada syarat-syarat khusus. Kalau tangganya di dalam masjid bebas. Nah, begitu. Adapun masalah tabir itu adalah untuk menjaga antara laki-laki dan perempuan. Ya, sebenarnya di zamannya Nabi tidak ada tabir. Di zamannya Nabi tidak ada tabir. Tapi perempuan-perempuan setelah sholat laki-laki tidak noleh ke perempuan. Dan perempuan-perempuan langsung apa? Setelah salam langsung apa? Pulang. Kecuali kalau sholat hari raya mereka mendengarkan khutbahnya Nabi. Kalau bukan sholat hari raya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk itu. Ya, laki-laki tidak berani noleh ke belakang. Kenapa? Karena di belakang banyak perempuan. Sekarang kalau nggak dikasih tabir, tole-tolean. Kasih tabir aja kasihan diincang gitu. Lah iya itu. Jadi dibuatkan tabir itu gara-gara itu. Cuma hati-hati. Di musola tabirnya jangan ditutup blek. Harus ada area untuk ada yang terbuka untuk bisa melihat imam atau melihat omong itu. Itu kedua. Kemudian ketiga, jamaah perempuan itu sebenarnya tempatnya itu di belakang laki-laki. Oh, bukan sejajar. Bukan sejajar. Jadi di musola-musola jamaah perempuan ditaruh di samping kanan samping kiri itu menghilangkan fadilah berjamaah. Gak dapat fadilah berjamaah.
Iya, iya. Pertama, apa tidak berjamaah tidak dapat. Kedua, ditutup blek akhirnya sholatnya tidak sah. Menurut madhab Syafi'i ya, kita kan bermadhab Syafi'i. Iya. Kalau Anda mau bermadhab lain, beda lagi. Tapi kita tidak bermadhab lain, kita bermadhab Syafi'i. Jelas ya? Iya. Jadi, posisi yang benar untuk perempuan adalah di belakang imam. Jelas ya? Iya. Bukan di samping, bukan di belakang, di belakang laki-laki. Iya. Jadi laki-laki dewasa, anak kecil itu di belakang sendiri. Setelah anak kecil baru perempuan. Nah, kalau laki-laki, saf yang paling depan itu lebih afdol. Karena lebih dekat kepada imam. Kalau perempuan, saf yang paling akhir itu lebih afdol. Kenapa? Semakin jauh daripada laki-laki. Jelas ya? Iya. Rebutan belakang ini. Jadi kalau untuk perempuan, untuk laki-laki, saf yang paling depan itu yang paling afdol. Iya. Karena lebih dekat kepada imam. Tapi untuk perempuan, saf yang paling akhir yang paling afdol. Karena lebih jauh dari laki-laki. Dan setelah sholat, perempuan langsung pulang. Jangan pulangnya bareng sama laki-laki. Nunggu berkat. Oh, iya. Biasa. Beda lagi kalau begitu. Kadang-kadang wiritan bareng, mulai bareng, enggak. Tapi pulang duluan. Itu seperti itu. Begitu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya.